Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa ala ma'adu wa ba'da tahiyah. Bapak sekalian, izin untuk khusus malam ini kita ngaji kitab Nafis Maghrib. Karena sisa saya ada acara, nanti dilanjut tampil dan sisa dan arisan pada Isya. Terima kasih atas kehadirannya. Bersyukur kita kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat. Untuk teman-teman mungkin yang masih di perjalanan ada pekerjaan, nanti tetap kebagian di pada Isya. Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Rahman sekaligus pembina Islam, Muhtaram Bapak Haji Farudin Azminan, juga Ustadz Abidin, Pak Ustadz Fatih, dan kawan-kawan semua yang saya muliakan. Kita teruskan ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Hari ini terkait dengan bab fil mubadarah ilal khairat wa hasibin tawaddu'il khair alal iqbal alaihi bijiddi min ghairi taradudin. Sebelumnya sama-sama kita baca Fatihah untuk pengarang kitab ini, baca Fatihah untuk Kanjeng Nabi dan kita semuanya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dalam menuntut ilmu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bab fil mubadarah, tentang bersegera ilal khairat, kepada kebaikan, wahasi, dan mendorong min dari tawaddu'il khair, supaya menuju kepada kebaikan, alal iqbal, untuk menerima alaihi kebaikan itu, bil jiddi, dengan sungguh-sungguh, min ghairi taradudin, gak usah ragu-ragu. Kalau Allah Ta'ala, berkata Syekh Allah Ta'ala, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Wa qala ta'ala, dan berfirman Syekh Allah Ta'ala yang Maha Tinggi, wasari'u, dan bersegeralah ila kepada hal maghfiratin. Maghfirat apa maghfirat? Maghfirat ampunan, ya, min rabbikum, dari Tuhan kamu, wa jannatin, jannah, wa jannah, surga, arduha, yang luasnya, as-samawatu, seluas langit, wal ardu, seluas bumi. Uiddat, disediakan surga itu untuk siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Wa amalah hadis, adapun hadis-hadis yang terkait dengan supaya kita bersegera berbuat baik itu adalah fal awwalu, hadis yang pertama, an Abi Hurairah, dari Abu radhiyallahu, yang Allah ridho, anhu, kepada Abi Hurairah, anna, bahwasanya Rasulullah, Rasul utusan Allah, Allah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Allah. Ini penting nih Pak. Jadi kita masih dikasih umur untuk ini nih. Badiru, badiru itu bersegera. Gak usah ditunda-tunda. Bil a'malis sholihati, dengan amal-amal yang soleh, yang baik. Jadi kalau masalah amal soleh ini harus cepat, bersegera, ya, apa aja lah, sholat, zakat, ibadah, ya, sedekah, infak, kerja bakti, nolong orang, ya, pokoknya apa aja yang bisa kita berbuat mumpung masih dikasih kesempatan. Fasatakunu, maka akan takunu, ada kalian, fitanun, fitnah. Nanti itu akan ada fitnah suatu saat nanti. Kalau kita nggak cepet-cepet beramal soleh,
Kaki to'il lail seperti kitok. Kitok itu potongan alail malam, al-mudlimi yang gelap. Suatu hari nanti ada malam itu gelap sekali. Yusbihur rajulu, yusbihu di waktu paginya, rajulu siapa laki-laki, mukminan. Jadi nanti itu ada suatu masa kayak malam hari gelap banget. Kenapa gelap dikatakan gelap? Karena ada rajulu di waktu pagi dia mukminan, wa yumsi dan di waktu sore siapa mukmin itu kafirun. Rajul itu kafirun. Jadi paginya dia beriman, sorenya kafir. Ini gawat nih Pak. Ya, pendek tapi ini luar biasa. Jangan sampai naudzubillah kita di pagi hari masih beriman kepada Allah, sorenya kafir. Kafir di sini lawan dari mukmin. Lawannya kafir apa? Mukmin itu orang apa? Mukmin orang bukan Islam, Pak. Mukmin orang bukan Islam, Pak. Kalau orang Islam namanya muslim. Orang mukminan orang apa? Orang beriman. Ya, Pak Bidin. Belum ngopi. Ya ngopi dulu Pak biar fokus. Kalau muslim dari salama yaslim muslim, itu orang yang Islam. Kalau orang beriman namanya mukmin. Wa yumsi kafiron, lawannya mukmin itu orang kafir. Jadi nggak usah marah kalau tersebut nama kafir. Memang menurut Islam lawannya mukmin ya kafir gitu. Wa yumsi mukminan, sorenya mukmin, wa yusbihu kafiron, besok paginya kafir lagi. Yabihu dia itu orang laki-laki itu menjual dinahu agamanya bi'arodin. Arodin itu bagian minat dunia, urusan dunia. Jadi apa yang dimaksud pagi dia mukmin, sorenya kafir, demikian sebaliknya, sorenya mukmin, paginya kafir itu apa? Dia menjual agamanya hanya karena urusan dunia. Alhamdulillah ya. Jadi kita kerja nggak apa-apa, sibuk nggak apa-apa, repot nggak apa-apa, tapi juga jangan lupa akhirat. Di ayat yang lain itu disebut wabtaghi, carilah fima apa-apa atakallahu yang datang dari kalian, darul akhirah, hidup akhirat. Malah suruh nyari kehidupan akhirat dulu. Perintah Allahnya wala tansa, tapi jangan lupa nasibaka, urusanmu minat dunia. Jadi diperintahnya nyari akhirat, tapi ojo lali urusan dunia. Artinya itu ibadah penting, tapi makan juga penting, minum, pendidikan anak-anak, duit juga penting. Itu maksudnya Allah itu di dalam Al-Quran surat yang lain. Asani yang kedua, an Abi Sirwa'ah, dari Abu Sirwa'ah bikasrisin al-muhmalah wa fathiyah Uqbah bin al-Haris radhiyallahu anhu, yang Allah ridho, qala berkata, sholaitu, saya sholat. Siapa yang sholat nih? Abi Sirwa'ah. Sholaitu, saya sholat. Waro'an Nabi, di belakangnya siapa? Nabi. Waro'an Nabi, di belakang Nabi. Kalau ada seksi yang mau bikinin kopi silakan. Bagus. Silakan aja. Bebas kan, kita ngajinya bebas. Waro'an Nabi, di belakang Nabi, bil Madinah. Sholatnya di mana? Di Madinah. Sholat apa? Al-asro, sholat asar. Fasal lama, kemudian dia bersalaman atau dia mengucapkan salam. Jadi assalamualaikum, selesai sholat asar. Summa, kemudian koma, berdiri. Siapa yang berdiri? Abi Sirwa'an ini berarti. Musri'an, Abi assalamualaikum, buru-buru banget dia berdiri. Musri'an artinya cepat. Assalamualaikum biasanya zikir, dia nggak mau zikir, kabur lah kira-kira begitu. Fatakhot toriko benas ila ba'di hujari nisaihi. Kemudian dia fakhoto, khoto itu
berlangkah melangkahkan riqaban nas ila ba'di hujari nisa'i fa fazi'an nasu min sur'atihi. Temennya yang lain itu sampai kaget, itu kenapa tuh orang kok buru-buru amat itu sholatnya gitu. Fa kharaja, maka keluar alaihim atas mereka, faro'a, maka melihat annahum, bahwasanya orang yang melihat orang yang buru-buru sholat itu qad ajibu, kaget ya, qad sungguh-sungguh, ajibu terkejut, min sur'atihi, dari kecepatannya sholat. Ada nggak di musola kita? Kadang habis assalamualaikum dia udah kemana tahu. Ada, kalau kita mau berak tapi ya, kalau main buang-buang air gitu ya. Kan assalamualaikum kabur karena mau berak. Tapi ada juga yang nggak mau buang air, assalamualaikum langsung kabur karena ngantuk banget, nggak kuat nahan kantuknya. Jadi kita husnuzon aja ya. Tapi mudah-mudahan kita latihan. Ya habis assalamualaikum ada zikiran sedikit lah, wirid itu penting. Faqala, maka berkata, zakartu, saya mengingat. Nah ini orang ditanya, itu ngapain ente buru-buru sholat, buru-buru kabur sholatnya. Zakartu syai'an, saya ingat sesuatu. Jadi rupanya lagi sholat tadi, sholat asar itu dia ingat. Kalau Bang Sarko mau ingat, motornya belum dimatiin, kompor gasnya belum dinyalain atau dimatiin, kipas angin belum dimatiin, pintunya tadi pemusola belum dikunci, anak lagi pada kerja, kira-kira begitu. Min tibrin, dia ingat tibir, indana, di tempat saya. Tibir itu apa nih terjemahnya nih? Kitau dahabin au fito. Yang disebut tibir itu kitok dahab. Kitok dahab itu sepotong emas. Au fito, atau sepotong permata. Emas atau perak permata di sini. Jadi lagi sholat dia ingat itu. Waktu sholat asar bersama Rasulullah tadi dia buru-buru kabur karena ingat dia ninggalin emas. Wah, cakep kalau ninggalin emas. Jadi dia ingat emasnya. Fakarih itu, saya takut, atau saya kariha itu nggak suka. Ayah bisa nih, takutnya tiber itu. Ya, tiber itu, Pak Joni fokus dulu ya, Pak Sulaiman, kita ngaji nggak lama. Fakari itu ayah bisa nih, dia takut kalau emasnya itu dicolong orang. Fa amartu bikismatihi, maka malah Rasulullah bilang apa? Saya perintah, udah deh bagiin aja. Kalau daripada itu gangguin sholat ente, yang ente ingat itu bagiin. Misalnya kalau kita ingat makanan di rumah, ya udah bagiin aja makanan. Ya cuman ini emas loh, kok suruh dibagiin? Hebat juga ya. Mana dibagi dia? Kalau Rasulullah kita daripada lu gangguin sholat lu, gitu kata Rasulullah kali ya. Itu takut diambil orang lain, maka diperintah untuk membaginya. Wa fi riwayatin, dan sebuah riwayat lahu kuntu khalaqtu fil baiti tibron. Saya meninggalkan di rumah sepotong emas atau perak minas sodaqoh, dari barang sedekah. Fakarihtu an ubayyitahu. Sebenarnya dia ada niat juga, dia ingin bersedekah yang dia punya itu. Berarti ini sahabat ini dia buru-buru itu sesungguhnya apa yang ketinggalan di rumah tadi pengen dibagikan ke orang lain. Dia takut nggak keburu umur. Sepertinya seperti itu. Asal isu yang ketiga, an Jabirin, dari Jabir radhiyallahu, yang Allah ridho anhu kepada Jabir. Qala, berkata, siapa si Jabir? Qala, berkata, rajulun, seseorang, lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma Uhud, di saat perang Uhud. Yauma Uhud artinya perang Uhud, Pak. Siapa yang ngomong? Rajulun. Rajulun itu ya siapa aja. Aro'aita in kutiltu fa aina ana. Aro'aita ya Rasulullah, apa engkau tahu in kutiltu, jika saya dibunuh,
ketika hari Uhud nanti, fa'ena ana, maka saya di mana ya Rasul? Jadi ada orang ikut perang, dia ragu-ragu, mau perang tuh ragu-ragu. Nanti kalau saya mati, tempat saya di mana Kanjeng Nabi? Gitu dia nanya. Nah kemudian Qala menjawab, siapa yang menjawab? Rasulullah. Fil jannah, ente kalau mati di perang Uhud masuk surga. Gitu. Kata Rasulullah. Fa'al tamaratin, kemudian dia memberi tamar itu gandum atau kurma ya. Kun nabiyadi, di tangannya Kanjeng Nabi. Summa, kemudian itu orang yang udah tahu bahwa ente kalau mati pokoknya masuk surga gitu kan, udah tenang dia. Kemudian dia tetap jalan, summa qatala. Kemudian tetap dia berjihad. Apa tuh berjihad tuh maksudnya? Tetap ikut perang hatta kutila, sampai orang itu akhirnya dibunuh. Tapi karena Rasulullah udah ngomong fil jannah, ya saya yakin dia udah tenang. Ya Rasulullah, kalau saya dibunuh, di mana tempat saya? Tempat ente di surga. Alhamdulillah. Itu kalau yang matinya jihad. Ar-Rabi' yang keempat, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, telah datang rajulun, seseorang datang ilan Nabi, kepada Nabi. Faqala, orang itu ngomong, nanya, ya Rasulullah, ayu shadaqah a'dhamu ajron, sedekah apa yang paling gede pahalanya? Bahasa Betawinya gitu ya. Ayu shadaqah a'dhamu ajron, sedekah macam mana yang paling gede pahalanya? Qala, menjawab siapa Kanjeng Nabi, anta shadaqah wa anta shahih, ente sedekah dalam kondisi ente sehat. Sahih di sini maksudnya benar, sehat, lempeng, sedekahnya baik. Sahihun, sahih artinya tidak bakhil. Tahsal faqra, ente takut kefakiran. Wa ta'mulul ghina, ente takut miskin. Wa ta'mulul ghina, pengennya jadi orang kaya. Wala tumhilu, tapi ente enggak pernah memperhatikan. Hatta idza balaghatil hulqum, kalau nanti sudah sampai hulqum, nyawa kita ini sudah, hulqum itu di sini diterjemahkan majrun napas. Majrun napas itu tempat keluarnya napas, namanya hulqum. Sini Pak, berarti apa namanya ini? Ini apa nih? Tenggorokan. Hulqum itu tempatnya napas, berarti tenggorokan. Bagaimana kalau sudah nyampe di kerongkongan tenggorokan? Kulta, ente baru ngomong, li fulanin kada, untuk si fulan yang ini. Wali fulanin kada, yang ini untuk si fulan. Ini untuk Bang Sarko, untuk Pak Abidin, yang ini untuk si fulan gitu. Maksudnya Rasulullah tuh ngingatin kayak gitu. Nanti kalau ente sudah ditenggorokan, baru ente mau sedekah. Ini untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan. Waqad kana, maka sungguhnya kana adanya li fulanin kada, cuman ngomong untuk ini, untuk fulan, tapi sudah terlambat. Karena apa? Nyawa kita sudah di tenggorokan. Nah, ini hadis ini menandakan sesuai dengan judulnya, supaya bersegera untuk bersedekah. Jam berapa Pak Bidin? Jam 6:30 ya. Mungkin satu hadis lagi kita selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu an Zubair bin Adiyin qala, berkata si Zubair, ataina Anas, saya mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Fasakauna, saya ngadu sama Anas bin Malik. Yang ngadu siapa? Zubair bin Adi ini ngadu ke Anas bin Malik. Anas bin Malik itu ya Imam Maliki itu Pak. Imam itu ada Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi. Nah ini Anas bin Malik. Fasakauna, maka saya ngadu ilaihi kepada Anas, mana kominal hajjaj, mana kominal hahaj,
Jadi dia nggak dapetin apa-apa, nggak ada makanan, nggak ada sesuatu yang ada di dia, nggak punya apa-apa, lagi paceklik, lagi susah lah kira-kira begitu. Faqala, maka Anas bin Malik menjawab, isbiru, sabarin aja, emang lagi nggak ada, lagi pandemi, lagi apa? Lagi pandemi. Ya, RT. Jadi banyak orang yang ngadu datang, kalau dikumpulin 10 orang sama penyakitnya. Penyakit ente apa? Problem ente pandemi, paceklik, lagi susah. Nah, yang ente apa? Belum gajian. Yang ente apa? Pengangguran. Yang ente apa? belum bisa bayar utang. Jadi sama aja itu orang datang ke kita ya begitu penyakitnya. Jawabannya suruh apa? Isbiru, Pak RT, sabar. Fa'inahu, karena sabar itu layak di zamanun, nanti suatu saat tidak akan suatu zaman, tidak akan datang suatu zaman illa kecuali walladzi ba'dahu, itu zaman nanti setelah itu syarrun, ada kejahatan, ada keburukan, ada pailit, ada bangkrut, ada hancur, minhu, pada satu zaman itu, hatta sampai kamu talqau rabbakum, kamu ketemu Tuhanmu. Nah ini kapan kita ketemu Tuhan ya? Karena nanti akan datang suatu zaman di mana zaman itu banyak kejahatan, ya kan? Di mana kita harus menemui Tuhan kita. Sami'tuhu, saya mendengar, min nabiikum, dari nabimu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini apa maksudnya? Walaupun kita tidak memiliki sesuatu, kita disuruh sabar, karena suatu hari nanti semua itu akan terjadi zaman yang penuh dengan kejahatan, di mana kita akan mencari Tuhan, kita akan menjumpai Tuhan, dan kita lagi butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya perintahnya tentu ini, bersegeralah kalian berbuat kebaikan. Itu jadi kalau kembali kepada judul adalah kita diperintah oleh Allah, kebaikan sedikit sekecil apapun kita lakukan, walaupun kita hanya bisa ngempanin ikan, itu kebaikan. Ngempanin ikan itu kebaikan, Pak Musiman. Mancing ikan, nggak tahu kalau mancing ikan. Kalau ngempanin ikan kebaikan, kalau mancing ikan kan pengen dapat, kalau habis dapat digoreng. Gimana itu Pak D? Nah intinya kita untuk jangan menahan. Kemudian termasuk ngasih makanan kepada kucing. Ada bekas ikan, kepala ikan kita kasih kucing. Ada ayam, kita tempanin ayam. Pak Sulaiman yang rawat ayam, kita kasih makanan ayam, itu juga bagian dari kebaikan-kebaikan. Menyingkirkan batu kerikil yang di jalanan. Nah saya minta nih, termasuk kotoran yang ada di depan musola, kadang ada gelas gitu, kalau kotor siapa aja yang melihat silahkan dipel, itu juga bagian dari kebaikan. Memang mulai besok Ebi sudah bekerja ya, menjadi petugas kebersihan musola, menggantikan petugasnya lagi sakit dan mengundurkan diri. Nanti untuk saudara Ebi silahkan memberikan surat permohonan bekerja serius, dan juga saya minta pernyataan sehingga di 8 hari kita ikhlas ridho tanpa ada paksaan saudara Ebi menjadi OB lah gitu. OB itu apa sih ya? OB singkatannya apa OB? Office boy, petugas kebersihan musola. Bahasa Betawinya merbot. Ya, merbot itu berarti sama ajan juga NTB. Gajinya nggak gede tapi berkah. Ntar kalau bulan puasa ente makan sebulan penuh utuh. Di sini biasanya kopi tiap hari ada, alhamdulillah, air nggak kurang-kurang, ya kan? Air galon kalau habis tinggal ke Bang Bule, ya kan? Pengurus islah tanggung jawab. Ebi jangan dilihat gajinya kalau ngurusin musola, tapi keberkahan. Kadang ente lagi nyapu, nanti ada orang datang, orang kaya bawa mobil Mercy dan lain sebagainya. Oh itu ada tukang sapu di musola, bisa-bisa dia nggak jadi masukin kota amal, tapi ngasih ke tukang sapunya, dan itu banyak. Pasukan-pasukan kuning yang di pinggir jalan, orang mau sedekah tuh bingung dia.
ngasih ke pasukan kuning yang baju kuning di pinggir jalan itu. Karena niati ibadah karena Allah, tidak melihat gaji, kerjanya hanya 1 jam ya. Saya minta serius 1 jam itu dari jam 10, setengah 11 selesai, zuhur udah rapi, musola udah bersih bisa disolatin, asar bersih, maghrib bisa bersih, subuh bersih. Sampai jam 10 karena ada ibu-ibu yang pada kumpul di situ masih kotor, maka ngepelnya jam 10. Mana Ebi tadi ya? Siap ya Ebi? Siap. Ebi? Siap. Tanpa ada paksaan ya. Kalau paksaan nggak ada. Yang berminat banyak nih. Yang berminat banyak. Tapi saya minta tidak dipaksa. Bukan karena ketua, bukan karena Pak D Musiman ya. Karena ini yang bosnya nih. Pak D Musiman ini menjadi bosnya Ebi sekarang. Saya bilang, bos, 86, gimana diizinin nggak? Izin. Nah, dia sendiri japri ke saya, melamar untuk lowongan ini karena masih muda, tenaganya masih kuat, dan yang disapu bukan di depan doang, Pak Khotib. Pak Abidin, mohon maaf, mungkin berminat juga, tapi di lantai 2 juga. Saya nggak tega kalau orang tua seusia Pak Khotib, seusia Pak Abidin naik-naik bersihin atas, itu luar biasa. Capeknya di atas, kalau bersin sekedar di depan mungkin nggak capek. Karena usia Ebi adalah usia yang luar biasa, masih semangat. Dan jangan ditunda-tunda Ebi. Tidak ada kesempatan diulang 2 kali. Jadi mumpung ini, waktu itu memang kita bicara, Islah ya Pak ya. Suatu hari nanti bisa aja diantara kalian menjadi petugas kebersihan musola. Jelalahnya kersane ngalah, itu kalau orang Jawa Timur bilang. Simpo itu lagi sakit dan mengundurkan diri, secara resmi mengundurkan diri untuk diganti. Istri saya musyawarah, alhamdulillah mulai besok ya Ebi ya, jam 10 boleh, karena minggu berarti pagi nggak apa-apa, karena ibu-ibu nggak ada besok, karena hari libur. Ebi kalau ngerjain pagi nggak apa-apa, karena emang kotor mulai dari dalam sampai atas, silahkan ya. Ini bagian juga amal soleh, tapi bukan hanya amal soleh saudara Ebi, tapi amal soleh yang barokah, yang juga dipikirkan oleh pengurus untuk digaji secara rutin. Ya gajinya jangan kayak di PT, jangan Pak D. Kalau hitung-hitungan kayak Pak D, kerjanya dari jam 7, selesainya jam 5. Misalnya tukang berapa ya sekarang ya Pak D? 200.000 ya? 180, kenaik 130. Nah, tapi itu kerjanya 8 jam. Kalau di musola ini kerjanya hanya 1,5 jam. Gak lama, hanya ngepel, bersihin, lap-lap kaca. Insya Allah ya, kalau ini mudah-mudahan bermanfaat. Begitu barangkali yang saya sampaikan malam hari ini. Saya minta maaf karena mendahului kitab, baca kitab dulu. Nanti Pak Daisah tetap baca tahlil oleh Pak Khotib dan Pak Abidin. Kalau Pak Abidin mau ikut saya, gak apa-apa. Saya akan maulid Pak Daisah, nanti saya izin. Dan kita arisannya pada desa aja. Untuk yang sekarang ini silakan santai-santai. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.